Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah seminggu libur, My Hero Academia episode 19 akhirnya rilis. Dan wah, benar-benar episode yang memunculkan sisi lain dari seorang Aizawa, di mana pada episode kali ini cukup campur aduk antara epic dan sedih. Pokoknya dibumbui dengan nuansa kelam, sebab nanti akan menyinggung soal persahabatan dan kematian. So tentu saja kita akan breakdown episode kali ini, sebab admin akan menjelaskan perihal Shirakumo Oboro, lalu perannya, dan juga proses Shigaraki di transfer All For One. Jadi sebaiknya kalian nonton animenya terlebih dahulu, karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rangkuman episode 19. Episode 19 dibuka dengan suasana kelas 1A yang sudah mulai bersekolah setelah magang di agensi Pro Hero, di mana kali ini, seperti biasa mereka akan melakukan latihan. Aizawa selaku guru hendak mengambil alih latihan yang akan mereka lakukan. Namun Aizawa kemudian dipanggil oleh kepala sekolah untuk menghadap. Kita kemudian dibawa ke lokasi latihan, dan kini yang mengajar bukanlah Aizawa, melainkan All Might. All Might pun menjelaskan bahwa Aizawa sedang berhalangan untuk hadir, sebab ada satu dan lain hal yang perlu dia lakukan. Nah, tujuan dipanggilnya Aizawa tadi ternyata untuk diberikan informasi bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan dia dan Yamada. Yamada ini adalah person Mike by the way, di mana pada narasinya kemudian menyuruh Aizawa untuk segera ke penjara Tartarus untuk menemui detektif Naomasa dan Gran Torino. Lalu setelah tiba di Tartarus, Aizawa dan Yamada kini diberikan tugas untuk berkomunikasi dengan salah satu penjahat dari Lake of Villain, yang tidak lain adalah Kurogiri. Tentu saja, didatangkannya Aizawa dan Yamada bukanlah tanpa alasan, sebab menurut identifikasi yang dilakukan oleh Naomasa dan Gran Torino, Kurogiri ternyata adalah seorang Nomu. Dan sialnya, tubuh yang dia pakai adalah tubuh dari sahabat mereka saat masih bersekolah di UA, yang tidak lain adalah Shirakumo Oboro. Tentu saja Aizawa dan Yamada masih syok mendengar hal ini, karena mereka tahu betul bahwa Shirakumo sebelumnya sudah dinyatakan meninggal pada saat masih magang. Lanjut, kita kemudian dibawa ke flashback Aizawa, Yamada, dan Shirakumo pada saat masih bersekolah di UA, di mana pada flashback ini mereka mengingat masa lalu Shirakumo yang terus mengoceh tentang membuat agensi Pro Hero yang beranggotakan mereka bertiga. Kemudian tak lama setelah itu, pada saat mereka sedang magang, terjadilah insiden mengenaskan yang membuat Shirakumo meninggal dalam insiden melawan villain. Dan ya, Aizawa serta Yamada tentu saja syok karena sahabat mereka meninggal akibat serangan villain. Bagi kalian yang sudah baca di Vigilante, pastinya sudah tahu seberapa kelamnya insiden kematian Shirakumo. Jadi jangan lupa untuk tulis spoilernya di kolom komentar. Oh ya, by the way, kejadian tersebut terjadi pada saat kelas 2 SMA, dan ya, mereka juga berasal dari jurusan pahlawan kelas A. Kemudian beberapa kali Aizawa menanyakan perihal Shirakumo, namun Kurogiri malah mengalihkan pembicaraan dan menanyakan kondisi Shigaraki. Awalnya Yamada tak yakin akan hal ini, namun kedua sobat ini akhirnya mulai yakin ketika Kurogiri menunjukkan sikap peduli terhadap Shigaraki, yang hal ini sangat identik dengan sikap Shirakumo semasa hidup. Akhirnya sepanjang episode berlangsung, kita juga diperlihatkan beberapa fakta mengenai mengapa Aizawa menjadi seorang guru killer se-Akademi UA, di mana sikap Aizawa didasari karena pengalaman traumatik yang pernah dia alami, yaitu kematian Shirakumo. Aizawa lalu mengambil alih situasi dan kini terus memaksa Kurogiri agar mengungkapkan jati dirinya. Provokasi Aizawa ternyata berfungsi dan kini Kurogiri mulai tak terkendali. Walaupun sempat kembali stabil, akan tetapi Shirakumo berusaha mengambil alih tubuhnya dan kini kita sekilas diperlihatkan wujud asli Shirakumo Oboro. Pada saat yang bersamaan pula, akhirnya Shirakumo memberikan sedikit clue mengenai lokasi tempat dia dimodifikasi, dan lokasi tersebut berada di rumah sakit. Tak lama setelah Shirakumo sadar, pikiran Kurogiri juga memberontak dan kini berhasil mengambil kembali kesadaran pada tubuh Shirakumo. Akan tetapi kini salah satu petunjuk akan keberadaan lokasi penyimpanan Nomu akhirnya terbongkar, bahwa markasnya berada di rumah sakit. Sementara itu, di rumah sakit yang dimaksud oleh Shirakumo tadi sedang terjadi praktik operasi modifikasi tubuh yang dilakukan oleh Kyūdai Garaki terhadap Shigaraki Tomura, dan episode 19 pun selesai. Oh iya, tidak lupa juga, di episode 20 nanti, kita sudah memasuki arc My Villain Academia, yang arc ini akan fokus penuh dengan para villain. Jadi jangan harap di beberapa episode akan ada Deku atau hero yang mengintervensi selama arc ini berlangsung. Nomu masih memiliki kesadaran aslinya. Di episode 19 ini, Aizawa dan Yamada dibuat geger dengan info yang memberitahukan ke mereka bahwa ada salah satu villain yang memiliki beberapa persamaan identik dengan salah satu siswa yang pernah dinyatakan mati muda dari sekolah UA. Yang setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata siswa tersebut adalah Shirakumo Oboro, siswa UA kelas 2A dari jurusan pahlawan.
Tentu saja hal ini bikin geger dong. Maka dari itu di beberapa scene kita melihat Aizawa dan Yamada yang terkesan panik dengan kabar tersebut. Sebab Shirakumo yang dimaksud adalah sahabat mereka yang sudah meninggal di belasan tahun yang lalu. Alasan dipanggilnya Aizawa dan Yamada tentu saja karena pihak kepolisian ingin menggali informasi yang ada pada Kurogiri. Karena siapa tahu dengan didatangkannya kerabat dari Kurogiri atau Shirakumo, maka informasi tentang Lake of Villain bakal lebih mudah didapat berkat tekanan emosi dari orang terdekat. Tidak lupa pula alasan lain yang mendasar adalah karena rupanya Kurogiri ini adalah seorang Nomu. Sebab dari struktur tubuhnya yang diubah menjadi Quirk Wargate dan juga memakai tubuh dari mayat manusia, maka sangat jelas bahwa Kurogiri adalah bagian dari Nomu atau manusia buatan. Hal ini didasari berkat penyelidikan sebelumnya terhadap Hike Enomu yang sebelumnya dibunuh oleh Endeavor di season 4, di mana Hike Enomu ternyata masih membawa sifat asli dari individu yang kemudian dipakai tubuhnya sebagai Nomu, di mana setelah penyelidikan ternyata Hike Enomu sebelum dimodifikasi rupanya memakai mayat seorang petarung bawah tanah yang haus akan pertarungan brutal. Jadi itulah penyebab mengapa Endeavor sulit mengalahkan Hike Enomu pada season keempat, sebab dia adalah petarung profesional. Nah, kembali ke Kurogiri, karena Kurogiri ternyata adalah modifikasi dari mayat seorang Shirakumo, maka untuk menelusuri informasi yang ada pada Kurogiri, didatangkanlah Aizawa serta Yamada. Dan ya, interogasi ini berjalan sesuai rencana, yang akhirnya membuat polisi dan hero memiliki petunjuk akan keberadaan para Nomu disimpan, yaitu berada di rumah sakit. Proses kematian Shirakumo. Admin ingin meminta maaf terlebih dahulu karena ini akan ada sedikit spoiler di manga My Hero Academia Vigilante yang terjadi di volume 8 dan 9, di mana pada dua volume tersebut menceritakan dengan sangat detail proses dari Aizawa yang baru mengenal Shirakumo sampai Shirakumo meninggal. Oke, jadi di episode 19 ini juga sedikit di-reveal beberapa kejadian traumatis Aizawa dan Yamada pada saat magang, di mana sebenarnya pada saat mereka magang, terjadi serangan yang disebabkan oleh penjahat dengan nama Garvey. Si Garvey ini bentuknya seperti kaiju, sehingga menimbulkan ancaman yang cukup parah. Pada saat itu untuk menghentikan Garvey, Aizawa dan Shirakumo sedang berada di sekitar Garvey, sementara Yamada juga sedang menuju ke tempat Garvey berada. Singkatnya, pertarungan tak dapat dihindarkan dan Garvey membuat banyak bangunan runtuh. Nah, reruntuhan bangunan tersebut akhirnya jatuh ke tempat Shirakumo, sehingga Shirakumo mati dalam insiden tersebut. Sementara itu, Aizawa bertugas sendirian untuk mengalahkan Garvey. Namun setelah menang dalam pertarungan, Aizawa tak menyadari bahwa kawannya, yaitu Shirakumo, sudah meninggal tertindih reruntuhan bangunan. Kejadian tersebut benar-benar sangat traumatis dan membuat Aizawa dan Yamada mengubur cita-cita mereka yang ingin membangun agensi hero bersama. Namun berkat insiden tersebut, Aizawa dan Yamada terus mengembangkan kemampuan mereka sampai kini menjadi seorang profesional. Oke, kita kembali ke Shirakumo. Rupanya Shirakumo yang sudah meninggal, tubuhnya telah dicuri sebelum dikremasi dan akhirnya dimodifikasi oleh Kyudai Garaki atas perintah All For One brengsek. Dengan dijadikannya Shirakumo sebagai Nomu, ternyata memiliki alasan tersendiri sebab All For One tertarik dengan quirk yang dimiliki oleh Shirakumo. By the way, quirk Shirakumo adalah cloud atau awan. Jadi nanti di next konten akan kita jelaskan soal Shirakumo ini dengan lebih detail. Peran Shirakumo untuk arc Paranormal Liberation. Menjelang akhir episode 19, Shirakumo yang sudah diinterogasi oleh Aizawa akhirnya mengungkapkan sedikit petunjuk akan keberadaan tempat dibuatnya para Nomu dan Shigaraki berada, di mana lokasinya ternyata berada di rumah sakit. Nah, rumah sakit yang dimaksud pada pernyataan Shirakumo masih belum jelas, dan ini adalah tugas pihak kepolisian, intel, dan para hero untuk menelusuri rumah sakit tersebut berada di mana. Dan ya, nanti mungkin di season 6 akan terungkap bahwa rumah sakit yang dimaksud adalah rumah sakit Quirk yang didirikan oleh Kyudai Garaki itu sendiri. Jadi, meskipun hanya informasi yang sangat singkat, namun sudah sangat bermanfaat bagi para hero untuk menyerbu Paranormal Liberation 3 bulan lebih cepat dari yang Shigaraki jadwalkan sebelumnya. Dan berkat informasi dari Shirakumo juga lah, akhirnya laboratorium pembuatan Nomu dihancurkan. Lalu Kyudai Garaki berhasil ditangkap, serta Shigaraki gagal dalam mencapai 100% transfer All For One. Hibernasi Shigaraki. Akhirnya kita diperlihatkan Shigaraki yang sedang dimodifikasi tubuhnya oleh Kyudai Garaki, di mana Shigaraki pada saat itu sedang dimodifikasi tubuhnya agar mampu menampung All For One asli dan juga berbagai macam quirk yang ada pada All For One. Proses ini benar-benar sangat menyakitkan bagi Shigaraki, sebab prosesnya nanti dijadwalkan akan berlangsung sampai 4 bulan. Beberapa tahapan yang perlu dilewati oleh Shigaraki, antara lain seperti yang kalian lihat di episode 19, lalu hibernasi panjang, dan juga akhirnya sempat mati suri lalu hidup kembali. Sehingga pas bangun dari mati surinya, Shigaraki sudah menjadi All For One, tapi tidak botak. Oh iya, terus terang saja, scene Shigaraki yang sedang menderita ini cukup banyak disoroti, sebab terkesan cupu dan beda sekali dengan yang terjadi di manga. Dimana kalau di manga, kejadian ini lebih brutal dan penuh darah,
Sedangkan saat di anime, Shigaraki malah terkesan seperti cacing kepanasan. Tapi terlepas dari itu, mungkin saja ini adalah salah satu sensor dari pihak studio. By the way, scene Shigaraki yang sedang tersiksa ini terjadi sebelum transisi ke arc Paranormal Liberation, namun sengaja dipercepat sepertinya. Jadi di episode selanjutnya akan flashback lagi ke 2 bulan sebelum insiden Shigaraki dimodifikasi. So, masih banyak lagi sebenarnya yang admin akan bahas soal episode 19 ini. Namun waktu sudah tak cukup untuk menjelaskan semuanya. Jadi mungkin kalau ada waktu, akan admin bahas di konten khusus saja. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.